Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah melalui serangkaian rapat internal, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan 3 event besar yang digelar akhir tahun ini. Event tersebut mencakup rapat kerja nasional yang ke-20, perayaan hari ulang tahun yang ke-26, serta konferensi ASEAN Chinese Clans Association yang ke-11. Pengumuman ini disampaikan dalam sesi jumpa pers yang berlangsung di Hotel JS Luansa, Jakarta. Rakernas dan HUT akan digelar secara bersamaan, yakni pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2024 di Hotel Intercontinental. Sementara itu untuk ACCA akan dihelat pada 8 sampai dengan 11 Desember 2024 di Hotel JS Luansa, Jakarta. Rakernas ke-20 rencananya akan dihadiri 1.000 anggota PSMTI dari seluruh Indonesia bersama tamu undangan. Event ini akan menjadi ajang penting untuk mengevaluasi pencapaian dan merancang langkah strategis masa depan. Kali ini Rakernas mengusung tema Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia siap mendukung Indonesia Emas 2045. Tema tersebut mencerminkan komitmen PSMTI untuk berkontribusi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, sebuah program nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global pada tahun 2045. Yang menandai 1 abad kemerdekaan Indonesia. Dalam tema tersebut yang menjadi fokus PSMTI yakni upaya memperkuat ketahanan pangan. Sekretaris Umum PSMTI Peng Suyoto mengatakan, Rakernas ke-20 akan mengundang Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan pimpinan tertinggi negara. Rakernas kali ini juga akan mencakup beberapa seminar yang membahas isu-isu strategis terkait dengan tema tahun ini. Salah satu seminar yang direncanakan akan menghadirkan Menteri Pertanian untuk membahas ketahanan pangan. Selain Menteri Pertanian, Rakernas juga akan menghadirkan Menteri Keuangan sebagai salah satu pembicara utama. Keputusan ini diambil untuk memberikan wawasan mendalam mengenai prospek ekonomi dan kebijakan keuangan. Ya, tentunya event Rakernas ini seperti disepakati rapat tadi, setiap waktunya kita mengundang pemerintah. Ya, dalam hal ini tentunya kita selalu mengundang forum komunikasi pimpinan pusat ya dari presiden dan pimpinan tertinggi negara, dan selalu ada event seminar ya. Event seminar tadi kita mengundang Pak Menteri Pertanian ya untuk membahas soal ketahanan pangan. Ada 2 rencana pembicara, satu lagi dari Kementerian Keuangan. Ya, tentunya membahas tentang bagi seluruh anggota PSMTI juga banyak manfaat. Rata-rata orang bisnis itu juga banyak manfaatnya berbicara tentang prospek bisnis ke depan menuju Indonesia Emas. Seperti tema yang disiapkan PSMTI siap mendukung Indonesia Emas 2045. Apa yang disampaikan Peng Suyoto diperkuat Ketua Panitia Rakernas ke-20 dan HUT PSMT ke-26 Joni Situanda, yang mengatakan pentingnya ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam Rakernas kali ini. Sejalan dengan tema besar Rakernas, Joni menekankan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting dalam mencapai visi tersebut, yang mencakup keberlanjutan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Menurut Joni, Rakernas ke-20 merupakan kesempatan berharga bagi seluruh pengurus PSMTI di Indonesia untuk bertemu dan mempererat tali silaturahmi. Menurutnya tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kekompakan internal PSMTI yang diharapkan dapat menjadi cikal bakal kekompakan yang lebih luas, termasuk dalam konteks kebangsaan. Joni berharap Rakernas ke-20 akan menghasilkan strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan peran PSMTI di seluruh Indonesia. Rakernas itu, ajang Rakernas itu sebenarnya pertama, kalau secara intern itu kita untuk silaturahmi seluruh pengurus yang ada di Indonesia, karena belum tentu pengurus di NTB, NTT itu pernah ketemu dengan pengurus di Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Nah, itu ajang untuk kita pertemuan ya, menjalin tali silaturahmi itu supaya ya kekompakan PSMT itu semakin meningkat dan meningkat ya, sehingga kekompakan ini nantinya menjadi ya cikal bakal ya kekompakan Indonesia, bangsa dan negara ya. Itu yang intern. Nah, selain kita mengevaluasi ya program-program kerja yang sudah dilaksanakan daerah, karena seluruh daerah ini berbeda
ya, berbeda kemampuannya, kemudian berbeda budayanya, etnisnya yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten kota ini. Nah, itu program-program kerja yang akan kita hasilkan. Tentunya pertama mengevaluasi, kedua adalah yang mengkaji apa saja yang bisa dikembangkan ya oleh PSMTI ya yang ada di daerah-daerah, karena potensinya berbeda. Nah, itu salah satu program kerjanya dan target dari program kerja. Ya, targetnya ini selain untuk membantu ya masyarakat etnis Tionghoa, kemudian juga bangsa dan negara ya sebagai cikal bakal untuk mendukung itu. Ya, sama dengan tema ya, tadi yang tema ditanyakan itu ya, temanya itu adalah PSMTI ya mendukung ya Indonesia Emas 2045, sehingga konsep ya Rakernas kali ini yang harus menghasilkan program-program kerja yang bisa mendukung Indonesia Emas. Sementara itu, untuk ACCA, Ketua Panitia Kevin Wu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan kepada PSMTI sebagai tuan rumah ACCA kali ini. Kevin Wu mengatakan ACCA ke-11 akan dihadiri oleh para ketua asosiasi klien dari seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok. Selain itu, para pimpinan asosiasi juga akan hadir dengan mengikutsertakan anggota-anggotanya dalam acara ini. Kevin Wu menekankan bahwa acara ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat konektivitas antara Asia dan Tiongkok. Sesuai dengan tema konferensi tahun ini, yaitu Unifying Cultures, Collective Growth for the Better Future, atau dalam bahasa Indonesia, menyatukan keberagaman, membangun masa depan bersama. Kevin Wu menjelaskan bahwa ACCA ke-11 bukan hanya sebuah konferensi, tetapi juga sebuah platform untuk merayakan dan melestarikan budaya Tionghoa, serta keberagaman di seluruh kawasan. Kita punya kepentingan untuk memperkenalkan budaya selain Tionghoa, juga budaya asli Indonesia. Ini yang kita mau tonjolkan nanti kepada para tamu kita di ASEAN. Kita harus punya harkat dan derajat bangsa yang cukup percaya diri. Sebagai bangsa besar, Indonesia punya banyak keberagaman. Kita tunjukkan kepada ASEAN dan Tiongkok bahwa berbeda itu adalah kodrat, justru bersatu itu yang akan membuat kita semakin kuat. Dan inilah yang akan kita angkat ke forum internasional. Dan dengan keterlibatan tadi pemuda-pemudi khususnya di Asia Tenggara dan di Tiongkok, kita berharap ini menjadi satu hub sebagai tempat bertemunya potensi-potensi yang oleh karena itu kami juga mengundang para, tadi kan ditanya apakah marga lain selain Tionghoa boleh terlibat? Boleh, tentu saja silakan bergabung. Ini adalah ajang untuk kita bersatunya bangsa Indonesia, manfaatkan potensi terbaik di tengah globalisasi saat ini. Kita para pemudi Indonesia harus bisa punya kepercayaan diri, tampilkan budaya, tampilkan sosial, dan yang terpenting pada akhirnya nanti tercipta kebersamaan, persatuan, dan itu yang nanti kita akan deklarasikan surprise yang kita akan tonjolkan. Ketua Umum PSMTI Willianto Tanta menyampaikan keyakinannya bahwa 3 event besar yang diselenggarakan oleh PSMTI pada tahun 2024 akan berjalan dengan sukses dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia. Ia pun mengungkapkan dukungannya terhadap panitia penyelenggara untuk 3 event besar tersebut. Willianto menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam mencapai visi besar PSMTI, yaitu mendukung Indonesia Emas 2045. Harapan saya, kita bersama setelah kita mendengar semua bahwa 3 event besar tahun ini, kami sangat penuh harapan bahwa ini acara disukseskan dengan baik. Ya. Semoga kebersamaan kita membangun Indonesia menuju tahun emas ini bisa tercapai bersama. Itu harapan kami. Tim Eljon Media melaporkan.